kita, sebelum kita memulai renungan pagi kita, mari kita berdoa sejenak. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengumpulkan kami ke sini dan kami bisa memulai renungan pagi kami. Kami serahkan renungan pagi kami dalam tangan-Mu, dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 36. Saya bacakan untuk kita. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya. Hari ini kita belajar tentang ketekunan. Ya. Tekun itu berarti rajin, kerja keras, bersungguh-sungguh dan berkemauan keras. Ya, kita harus tahu dulu apa arti tekun itu. Nah, ketekunan akan membuat seseorang ya berusaha sampai ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Ya, berusaha untuk mencapai tujuan hidupnya. Sebuah pepatah kuno Tionghoa mengatakan perjalanan 1000 mil dimulai dari langkah pertama atau sebuah langkah. Nah, kalau kita pikir-pikir kan 1000 mil itu memerlukan langkah yang begitu banyak, ya, banyak sekali. Nah, firman Tuhan katakan kalau kita nggak mulai satu langkah, maka kita nggak akan dapat, ya, kita nggak akan mencapai tujuan yang kita buat. Kita nggak akan memperoleh janji Tuhan, ya. Jadi ibarat sebuah mimpi besar, ya. Kalau kita enggak melakukan suatu tindakan, tidak berusaha, maka mimpi tadi, ya, itu hanya sekedar mimpi, ya. Kalau tidak dibarengi dengan usaha untuk meraihnya. Tapi kalau mimpi tadi dibarengi dengan usaha, maka mimpi tadi akan bisa terjadi atau terwujud, ya, tidak hanya sebuah mimpi lagi. Nah, ketekunan kita perlukan di dalam segala aspek kehidupan kita. Namun saya rinci saja. Yang pertama, kita perlu bertekun dalam iman. Kenapa kita perlu bertekun dalam iman? Ya, supaya kita itu enggak mudah dipengaruhi oleh pengajaran yang sesat. Ya, jangan sampai kita ini dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran yang di luar Kristus. Kenapa? Karena pengajaran yang salah akan membuat kita memiliki iman yang salah, maka akan membuat kita kehilangan keselamatan kita. Ya, jadi kalau kita punya iman yang benar, maka kita akan memperoleh keselamatan yang sesungguhnya. Nah, kemudian ketekunan dalam iman itu juga perlu supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang mudah putus asa. Ananda perlu ketahui bahwa banyak orang yang bunuh diri bukan karena dia tidak memiliki uang atau dia tidak bisa mencapai apa yang dia mau, tetapi karena dia tidak memiliki iman yang teguh, sehingga dia mudah putus asa. Dia merasa menjalani kehidupannya sendiri. Dia nggak mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Maka kita memerlukan iman, ya, iman yang teguh agar kita tidak mengalami putus asa walaupun kita memiliki tantangan yang begitu berat. Oke? Ketekunan yang kedua adalah di dalam membangun hubungan atau relasi dengan Tuhan. Baik itu melalui doa, baik itu melalui pembacaan firman Tuhan. Karena orang yang membangun hubungan dengan Tuhanlah, maka ia, ya, akan mengetahui segala petunjuk-petunjuk yang telah Tuhan berikan padanya. Nah, selain itu, ya, kita juga perlu tekun untuk belajar. Ananda, tidak ada pelajaran yang sulit.
Yang ada hanyalah bagaimana kita mau terus berlatih, belajar untuk memahami suatu pelajaran. Sama seperti halnya banyak orang yang tidak suka matematika. Sebenarnya matematika itu nggak sulit, hanya saja banyak orang yang tidak mau berjuang, berusaha untuk boleh memahami matematika itu. Ya, seandainya kita mau berlatih, seandainya kita tidak berputus asa, maka kita pasti bisa ya menguasai pelajaran itu. Ya. Jadi belajar perlu namanya ketekunan. Kita nggak akan dapat meraih cita-cita kita kalau kita tidak mau belajar, tidak mau rajin untuk melatih diri kita. Kemudian kita juga perlu bertekun kalau kita mau mendapatkan ya atau melatih ya hobi kita atau kemampuan kita. Misalnya kita ingin menjadi pemain sepak bola yang go internasional, maka kita harus bisa berlatih dengan tekun. Kalau kita nggak berlatih dengan tekun, maka kita nggak akan mampu. Seorang pelari, seorang atlet nggak akan bisa mendapatkan prestasi, nggak akan bisa ya mendapatkan medali kalau dia tidak bertekun di dalam proses latihan. Ya. Nah, orang-orang yang bertekun ya akan menerima janji Tuhan. Ya. Banyak sekali contoh tokoh-tokoh Alkitab yang bertekun. Seperti Daniel, ya. Seperti Abraham, ya. Kemudian ada juga Thomas Alva Edison, ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang bertekun, baik dalam pembelajaran maupun bertekun dalam iman. Nah, bertekun dalam iman ini sangat-sangat penting karena kita akan memperoleh janji Tuhan. Apa saja janji Allah itu atau janji Tuhan itu? Yang pertama, Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan Allah dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi kita akan dipenuhi keperluan kita kalau kita bertekun di dalam iman. Ya. Kemudian kita akan mendapatkan atau memperoleh damai sejahtera. Orang yang takut akan Tuhan, maka damai sejahtera akan memenuhi hati dan pikiran kita. Ya. Sehingga kita tadi nggak akan mudah putus asa. Apapun masalahnya kita dapat hadapi. Ya. Apapun tantangannya kita dapat lalui. Mau sesusah apa menurut kita pelajarannya, ya, atau kita sudah berjuang untuk memahami suatu pelajaran tapi nggak bisa juga, kita nggak akan menyerah. Karena apa? Karena kita memiliki damai sejahtera, ya. Karena kita memiliki dorongan, kekuatan untuk terus berusaha belajar memahami suatu materi sampai kita mendapatkannya. Kemudian janji Tuhan apa lagi? Penyertaan, ya. Kemanapun kita melangkah, ya, Tuhan akan sertai kita. Tuhan akan jaga dan lindungi kita. Nah, selain itu keberhasilan, ya, apapun yang kita perbuat akan berhasil kalau kita bertekun di dalam Tuhan. Kalau kita, ya, sungguh-sungguh dan berjuang bekerja keras di dalam belajar. Apapun yang kamu perbuat, nakku, pasti berhasil. Itu janji Tuhan. Mari kita mulai bertekun, diawali bertekun di dalam doa, ya, membaca firman Tuhan, kemudian bertekun di dalam belajar. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari. Ajar kami untuk bertekun di dalam segala hal, baik itu hubungan kami dengan Tuhan maupun di dalam belajar kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan pembelajaran kami hari ini di dalam nama Yesus. Amin.